Hai teman-teman, salam rahayu untuk kita semuanya. Semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat-sehat saja dan berkelimpahan. Untuk teman-teman yang baru bergabung, hai selamat datang. Terima kasih sudah join di channel ini. Saya Katika, Tarot dan Vedic Reader, channel ini dan channel Kristal Tarot Indonesia yang akan membacakan analisis astrologi Vedic. Pada video-video di channel ini, saya tidak hanya menyebutkan nama zodiak, tapi juga saya akan menyebutkan istilah-istilah dalam astrologi. Beberapa yang saya sampaikan pada video ini adalah menurut analisis saya secara pribadi dan juga saya sadur beberapa informasi dari link astrologi. Oke, teman-teman, pada video kali ini saya khusus membacakan periode Saturnus transit di Pisces yang terjadi sejak tanggal 29 Maret tahun 2025 hingga bulan Februari tahun 2027. Lamanya Saturnus menetap dalam satu tanda rasi kurang lebih 2,5 tahun. Kalau berbicara tentang Saturnus, maka kita juga akan membahas mengenai karma, dosa, ataupun hutang. Karena Saturnus adalah Lord of Karma. Kemudian kita juga akan membicarakan tentang house ke-8, house ke-10, house ke-11, dan house ke-12 di personal chart. Karena itu adalah house atau aspek kehidupan manusia yang sangat dipengaruhi oleh Saturnus. Kemudian tentu saja kita akan berbicara mengenai Sadesati dan Smalpanoti. Kemudian pembicaraan mengenai Saturnus juga akan terkait dengan zodiak Scorpio, Capricorn, dan Aquarius. Karena ketiga zodiak ini sangat terkait dengan Saturnus. Untuk zodiak yang saya sebutkan, ini tidak hanya terfokus pada zodiak ascendant, sun, atau moon saja. Karena dalam bacaan astrologi, semua manusia berpotensi memiliki pengaruh zodiak Scorpio, Capricorn, dan Aquarius, dan zodiak lainnya di dalam kehidupannya. Itu terlihat dari personal chart manusia yang terdiri dari 12 aspek. Sebelum saya menyampaikan mengenai fase Saturnus transit, sedikit saya sampaikan mengenai kisah mitologi asal-usul Saturnus kenapa disebut sebagai dewa karma. Dan ini saya dapatkan dari Wikipedia ya teman-teman. Dikisahkan, Sun memiliki istri bernama Savitri. Savitri tidak tahan dengan kecemerlangan dunia, sehingga dia memutuskan untuk pergi keluar ke rumah orang tuanya dan berpetualang meninggalkan Sun. Tetapi Savitri menempatkan double ganger. Double ganger ini adalah suatu perwujudan yang bisa merubah diri menjadi seseorang yang persis sama secara fisik. Double ganger yang menggantikan tempat Savitri bernama Chaya, sehingga Chaya menjadi istri Sun untuk sementara waktu Savitri pergi ke rumah orang tuanya dan berpetualang. Namun sebelum Savitri pergi, Savitri melakukan perjanjian dengan double gangernya yaitu Chaya. Dengan perjanjian, Chaya tidak boleh memiliki anak dengan Sun. Namun ternyata Chaya melanggar perjanjian itu. Dari hubungan Chaya dan Sun terlahirlah Saturnus. Mengetahui Chaya telah melanggar perjanjian, Savitri kembali dan mengambil tempatnya kembali sebagai istri dari Sun. Dari hubungan Savitri dan Sun terlahirlah seorang putra dan putri. Seorang putra dinamakan Yama, seorang putri dinamakan dengan Yamuna. Sebagai ibu tiri, Savitri tidak terlalu baik pada Saturnus. Bahkan Yama sebagai saudara tiri dari Saturnus sering memukul Saturnus di bagian kaki yang menyebabkan Saturnus pincang. Selain itu, Yama juga secara sengaja mengisolasi Saturnus dan sering menghina Saturnus. Atas pengaruh Savitri, Sun memberikan kekuasaan kepada Yama untuk menjadi dewa kematian seseorang. Sementara putrinya Yamuna diberikan status sebagai dewa dari salah satu sungai yang paling agung di India, setara dengan Sungai Gangga. Seiring dengan waktu, Sun menyadari bahwa ada yang salah tentang bagaimana dia memperlakukan Saturnus.
Sun menyadari kebenaran dan menembus kesalahannya dengan menjadikan Saturnus sebagai penguasa karma dalam bagan astrologi seseorang. Nah, perbedaannya, Saturnus diangkat menjadi dewa oleh Sun sebagai dewa karma yang mengatur dan memberikan hasil karma baik dan karma buruk seseorang selama masa hidup seseorang itu. Sementara Yama diangkat menjadi dewa yang melaksanakan pembayaran karma seseorang setelah akhir kehidupan, yaitu di alam kematian. Meskipun Sun telah menyadari kesalahannya dan menembus kesalahannya dengan menjadikan Saturnus sebagai penguasa karma dalam bagan astrologi seseorang, tapi penderitaan yang dialami Saturnus sejak masa anak-anak membuat Saturnus dan Sun tidak akur. Sehingga dalam astrologi, posisi Saturnus dan Sun disebut sebagai planet yang bertikai atau tidak akur. Itulah teman-teman asal-usul kenapa Saturnus dijadikan sebagai Lord of Karma. Terlepas apakah mitologi ini benar atau tidak adanya, tetapi orang-orang yang memiliki zodiak ascendant, Sun atau Moon Capricorn dalam kehidupannya memiliki problem ketidakakuran dengan figur bapak. Apakah itu di masa kecil, di masa remaja, atau di masa dewasa. Saya sendiri memiliki Moon di Capricorn, dan itu terjadi teman-teman. Ketika masa remaja, saya adalah anak yang sangat tidak akur dengan figur bapak. Saya salah satu anak yang menentang kebijakan-kebijakan dari bapak saya. Sampai saya kabur dari rumah dan berusaha untuk mandiri, untuk menunjukkan kepada bapak saya bahwa saya bisa mandiri. Tanpa support dan motivasi dari bapak saya. Walau pada akhirnya, setelah saya berumah tangga, saya akur kembali dengan figur bapak, saya sempat sungkeman, tapi 3 tahun kemudian, bapak saya pulang ke rahmatullah. Sebelum bapak saya pulang ke rahmatullah, 7 hari sebelumnya, saat itu saya ingat menjelang lebaran haji, kita sempat ngobrol panjang banget. Saya mau pulang, gak dikasih sama bapak saya, ditahan. Bapak saya bilang, bapak mau ngobrol panjang. Ya sudah, saya tunggu dan kita ngobrol panjang banget. Banyak banget nasihat yang diberikan bapak saya kepada saya. Tapi sedikit pun bapak saya tidak pernah menyinggung tentang pertikaian kami dahulu. Ternyata itu adalah obrolan panjang, mungkin yang pertama dan juga terakhir. Karena sepanjang hidup saya dan bapak saya, kita nggak pernah ngobrol panjang seperti itu. Dan dari pengalaman saya menganalisis dan mengamati orang-orang Capricorn, saya menemukan ada inner child atau pertikaian yang terjadi antara Capricorn dengan figur bapak. Entah itu pertikaian besar atau pertikaian kecil. Tetapi ada sisi dominansi yang berkompetisi antara Capricorn dengan figur bapak. Begitu juga orang-orang yang berzodiak ascendant, Sun atau Moon, Scorpio dan Aquarius. Beberapa di antaranya mengalami koneksi yang diawali dengan pertikaian, tetapi pada akhirnya terjadi kepercayaan. Atau sebaliknya, diawali dengan koneksi kepercayaan, tetapi diakhiri dengan koneksi pertikaian. Sehingga tanpa disadari, orang-orang yang memiliki zodiak Sun, Ascendant atau Moon, Capricorn, Scorpio, dan Aquarius mengadopsi sikap keras, kemandirian, kebijaksanaan, atau bahkan kelalaian dari figur bapak. Oke teman-teman, kemudian periode Saturnus memasuki tanda zodiak sebelum tanda Moon zodiak pada chart personal seseorang yang disebut dengan periode Sadesati. Untuk cara menghitungnya, kalau teman-teman punya Moon Aries, maka ketika Saturnus masuk ke rasi Pisces, itu dimulainya periode Sadesati. Dan kalau semisal teman-teman punya Moon Pisces, maka ketika Saturnus masuk di rasi Aquarius, itu adalah periode dimulainya Sadesati.
Periode Sadesati selesai setelah Saturnus menyelesaikan lama periodenya di 2 tanda rasi berikutnya. Jadi kalau semisal Moon Aries, maka periode Sadesati dimulai ketika Saturnus masuk di Pisces, kemudian masuk ke Aries, dan menyelesaikannya di Taurus. Dalam satu tanda zodiak, Saturnus menetap dan menghabiskan waktu 2,5 tahun lamanya. Sehingga untuk melewati 3 tanda rasi zodiak, lamanya dihitung 7,5 tahun. Dalam periode Sadesati, ada yang disebut dengan rising atau disebut dengan masa terbenam, setting atau disebut dengan masa meningkat, dan peak yang disebut dengan masa puncak dari Sadesati. Selain itu, ada juga fase Sanidaya yang lamanya 2,5 tahun. Masa Sanidaya ini disebut dengan masa Smalpanoti. Biasanya masa-masa dari Sanidaya ini berkaitan dengan kemalangan, kesialan, atau kedukaan. Sehingga masa dari Sanidaya ataupun Smalpanoti ini adalah masa yang paling ditakuti, paling dihindari, dan juga paling dicari remedinya. Jadi perbedaannya, kalau masa Sadesati, rising, setting, dan peak, itu lebih ke fase untuk kerja keras, disiplin, atau fase usia tua. Apakah memang usia yang sudah tua atau salah satu organ di dalam tubuh yang sudah menua, sehingga berdampak pada masalah kesehatan. Atau situasi-situasi yang berkaitan dengan otoritas dan dominansi, serta tanggung jawab. Sehingga di fase ini seseorang dituntut lebih disiplin dan bekerja keras. Inilah fasenya di mana Saturnus akan memperlihatkan hasil dari kerja keras dan kedisiplinan seseorang tersebut. Kalau seseorang disiplin dan bekerja keras, hasilnya akan langsung terlihat dan bahkan akan menempatkan seseorang itu di puncak tertinggi kehidupannya, mendapatkan kehormatan, mendapatkan jabatan, dan bahkan mendapatkan otoritas, kekuasaan, bahkan power pengendalian. Nah, untuk ukuran kedisiplinan dan kerja keras seseorang yang dituntut oleh Saturnus tentunya akan berbeda-beda. Tergantung bagaimana posisi Saturnus di dalam chart personal seseorang tersebut. Periode ini bisa memberikan manfaat dan pencapaian serta membawa seseorang ke puncak kehidupan. Tapi juga dapat menghancurkan kehidupan material seseorang, namun dengan tujuan mengangkat spiritualitas seseorang tersebut. Masing-masing hasilnya akan berbeda-beda. Kalau fase Sanidaya, ini disebut sebagai fase paling buruk di dalam kehidupan seseorang. Ada banyak tantangan, kendala, masalah-masalah yang dihadapi seseorang ketika periode Sanidaya atau Sadesati. Ya, bisa dikatakan fase Sanidaya atau Smalpanoti ini adalah masa-masa paling sial dalam kehidupan seseorang. Meskipun tujuannya juga mengangkat spiritualitas seseorang, tapi fase ini seperti melumpuhkan kehidupan seseorang. Yang dimaksud melumpuhkan adalah dicabutnya, dilepaskannya, dihilangkan kemampuan seseorang. Tapi dengan suatu peristiwa yang benar-benar seperti hujan badai. Semisal, terjadi pemutusan hubungan kerja, tapi karena suatu persoalan yang memperburuk keadaan. Dipecat dengan tidak hormat misalnya, atau resign karena konflik misalnya, atau kehilangan harta karena musibah misalnya, atau kehilangan orang tua. Biasanya kehilangan figur-figur yang berpengaruh di dalam kehidupan seseorang juga berada di fase Sanidaya atau Smalpanoti. Jadi bisa dikatakan akibat negatif dari Sanidaya, mendapatkan malu, kehilangan harga diri, hilangnya kemakmuran, upaya dan usaha kerja keras yang tidak mencapai tujuan yang diinginkan, kekalahan dalam kompetisi, tidak mampu melunasi hutang ketika sudah jatuh tempo, dan lain-lain.
Dan ini benar-benar menghantam psikologi seseorang karena menghadapi kesulitan dalam waktu yang sama, sehingga merusak kedamaian, ketenangan hidup, dan bahkan berpengaruh pada gangguan kesehatan mental dan fisik, sehingga bisa menyebabkan seseorang jatuh sakit. Mungkin sebagian teman-teman sampai di sini ada yang menanyakan, apakah fase Sadesati dan Smalpanoti di waktu yang sama, yaitu dalam periode 7,5 tahun? Jawabannya tidak. Periode waktu Sadesati dan Smalpanoti atau yang disebut dengan Sanidaya ini berbeda. Smalpanoti dihitung dari 4 zodiak dan 8 zodiak dari tanda moon seseorang. Misalnya, jika moon seseorang Aries, maka 4 zodiak dihitung dari Aries, yaitu zodiak Cancer, maka ketika Saturnus berada di Cancer, selama 2,5 tahun lamanya, orang-orang yang punya moon Aries mesti berhati-hati. Dan 8 zodiak dari moon Cancer, yaitu Scorpio. Ketika Saturnus memasuki rasi Scorpio, maka orang-orang yang punya moon Aries mesti berhati-hati. Oke teman-teman, untuk periode Saturnus yang berada di Pisces sejak 29 Maret tahun 2025 hingga Februari tahun 2027, maka beberapa moon zodiak yang akan melewati masa Sadesati adalah yang pertama moon Aries. Ini adalah periode masa Sadesati ketika Saturnus masuk di Pisces hingga 7,5 tahun ke depan, sekitar tahun 2032 berakhirnya. Yang kedua, Moon Pisces telah melewati 2,5 tahun masa Sadesati dan masih tersisa 5 tahun lagi masa Sadesati. Selesai sekitar tahun 2029 nantinya. Yang ketiga, Moon Aquarius telah melewati masa Sadesati 2,5 tahun lamanya, masih tersisa 5 tahun lagi untuk dilalui, sekira selesainya di tahun 2029 kurang lebih. Untuk tanda zodiak Moon yang akan melewati masa Sanidaya atau Smalpanoti, yaitu Moon Leo dan Moon Sagittarius. Oke teman-teman, kemudian situasi dan keadaan apa yang dihadapi ketika Saturnus berada di Pisces dalam 2,5 tahun ke depan? Lord dari Pisces adalah Jupiter dan Neptunus. Dalam 2,5 tahun ke depan, Neptunus masih tetap berada di rumahnya sendiri, yaitu di Pisces. Saturnus dengan Jupiter dan Neptunus masih akur. Gambarannya Neptunus adalah pemberi kebijaksanaan untuk Saturnus, sementara Jupiter adalah guru bagi Saturnus. Saturnus tidak akur dengan Sun dan Leo, dengan Cancer dan Moon. Ketidakakuran ini bisa berdampak pada situasi semisal ada persoalan-persoalan yang dihadapi, kendala-kendala, dan beberapa tantangan. Pada chart yang teman-teman lihat pada video, masih ramai banget planet-planet di rasi Pisces. Namun seiring dengan waktu, beberapa planet-planet ini yang berada di rasi Pisces ini akan transit satu persatu. Yang pertama, Moon akan keluar dari rasi Pisces dan transit masuk ke rasi Aries. Kemudian tanggal 7 April, Merkurius transit dari Pisces masuk ke konstelasi rasi Aries. Kemudian di tanggal 13 April, Venus transit keluar dari rasi Pisces masuk ke konstelasi rasi Aries. Kemudian Sun transit keluar dari rasi Pisces masuk ke rasi Aries tanggal 14 April. Dan di tanggal 19 Mei, pergeseran posisi Rahu yang mundur ke konstelasi Aquarius. Sehingga tinggallah Saturnus dan Neptunus yang menetap cukup lama dalam jangka waktu panjang selama 2,5 tahun ke depan di rasi Pisces.
Sebelum semua zodiak-zodiak yang berada di rasi Pisces kecuali Saturnus dan Neptunus transit, maka situasi masih penuh dengan konflik. Entah itu konflik diri sendiri atau konflik dengan situasi eksternal. Situasi masih memanas dan belum menemukan ketetapan, dan juga belum mendapatkan suatu kepastian. Masih ada guncangan dan gangguan dari kestabilan. Setelah beberapa planet-planet yang saya sebutkan transit, dan tinggallah Saturnus dan Neptunus di rasi Pisces, namun akan terpengaruh juga dengan aspecting ya teman-teman. Semisal ketika Sun, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter berada di Virgo, karena Virgo adalah opposite dari Pisces, tentunya ada beberapa pengaruh tantangan, kendala-kendala, challenge yang mesti dihadapi. Neptunus adalah planet yang memberikan energi imajinasi, angan-angan, mimpi-mimpi, dan bahkan delusion. Sementara Saturnus adalah gambaran energi dari seorang pemimpin. Dalam arti bisa pemimpin negara, pemimpin suatu perusahaan, pemimpin dari teamwork, atau pemimpin dalam relationship, atau pemimpin dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga, seperti yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya, pemimpin dalam rumah tangga tidak hanya seseorang yang usianya lebih tua, tetapi juga bisa saja seseorang yang usianya lebih muda, namun diharapkan menjadi sandaran untuk memproteksi, melindungi, menjaga kestabilan rumah tangga atau keluarga dari sisi finansial ataupun kebutuhan-kebutuhan hidup. Ini yang disebut sebagai warrior. Neptunus juga adalah gambaran energi spiritualitas, kekuatan supranatural, kekuatan sihir, kekuatan yang tidak terlihat, ajaib, dan mistik. Posisi Saturnus dan Neptunus yang berada di konstelasi Pisces, Lord dari Pisces adalah Jupiter. Jupiter disebut juga dengan guru atau pembimbing. Ini menggambarkan adanya kedekatan seorang figur pemimpin atau seorang warrior dengan seorang supranatural atau spiritualis atau seseorang yang memberikan daya imajinasi kepada pikiran-pikiran seorang pemimpin ataupun seorang warrior. Beberapa persoalan yang dihadapi oleh figur pemimpin ataupun figur warrior akan lebih aman atau terproteksi ketika melewatinya dengan jalan spiritualitas. Jalan spiritualitas ini tentunya macam-macam. Kepercayaan terhadap ritual-ritual keagamaan, kepada ketuhanan, itu juga adalah jalan spiritualitas. Namun ada juga beberapa yang mengikuti ritual-ritual spiritualitas yang terkait dengan okultisme atau mistisme, supranatural, atau keleluhuran. Ini membuat figur pemimpin atau figur warrior mempercayai hal-hal yang mungkin sifatnya tabu. Secara Saturnus ini adalah jiwa berdedikasi tinggi dan juga logik ya. Tetapi justru akan sangat dekat dan mungkin membutuhkan support, motivasi, ataupun bimbingan dari penasehatnya, yaitu penasehat spiritualis. Dan ini mengarah pada ilmu spiritualitas, okultisme, mistisme, dan ilmu-ilmu lainnya yang tadinya tidak diakui secara sains atau tidak dinormalisasi, justru akan meningkat kepercayaannya selama Saturnus berada di konstelasi rasi Pisces, 2,5 tahun lamanya. Ada positif, ada negatifnya. Secara positif, jalan spiritualitas yang diikuti oleh figur pemimpin atau figur warrior akan lebih mendamaikan perasaan batin dan mental ketika melewati fase sadisati ataupun smalpanoti. Tetapi, dari sisi negatif,
informasi-informasi mengenai spiritualitas, okultisme, mistisme juga bisa menyesatkan dalam delusion, yaitu dalam tipuan angan-angan. Sehingga dalam 2,5 tahun ke depan, hati-hati dalam berkonsultasi pada praktisi spiritual, baik itu dari spiritual agama ataupun spiritual mistisme ataupun okultisme. Hati-hati juga menelan informasi-informasi tentang spiritualitas, mistisme, atau okultisme, ilmu ramalan, astrologi juga bagian dari okultisme ya teman-teman. Mesti benar-benar dilihat sumbernya, siapa orang yang memberikan informasi itu, background dari akunnya, seseorangnya, pengalamannya, dan juga kemampuannya. Khususnya orang-orang yang dalam kehidupannya menempati sebagai figur pemimpin ataupun figur warrior. Tentunya figur pemimpin dan figur warrior punya follower, apakah itu anggota di dalam keluarga yang dilindungi, yang diproteksi, atau orang-orang yang menjadi pengikut di dalam sosial ataupun komunitas, organisasi, atau bahkan masyarakat yang mengagumi dan punya jiwa pengabdian kepada sang warrior ataupun sang pemimpin. Apabila figur pemimpin atau figur warrior tersesat dalam memahami suatu informasi, maka berdampak pada followernya, pengikutnya, atau orang-orang yang dilindungi dan dijaga juga ikut tersesat. Atau bahkan bukannya mendapatkan perlindungan dari sang warrior ataupun sang pemimpin, justru mendapatkan tindakan-tindakan yang tidak benar karena sang warrior ataupun sang pemimpin sudah tersesat dalam informasi berpikirnya. Dan tidak heran dalam 2,5 tahun ke depan ya teman-teman, pengaruh Neptunus pada Saturnus di konstelasi rasi Pisces akan menghadirkan orang-orang yang terbangkit secara spiritual tapi secara palsu atau imajinasi dan delusi. Mungkin mengakui dirinya sebagai nabi atau sebagai pemimpin sekte agama baru yang membawa pada pandangan-pandangan delusi. Hal-hal ini juga nantinya akan merambah pada munculnya kejahatan-kejahatan tingkat tinggi yang berlatar belakang kebangsaan, seperti misalnya tiririsme. Ya, nggak boleh menyebutkan kata itu, nantinya YouTube ngeblok saya lagi. Atau kejahatan tingkat tinggi yang berkaitan latar belakang keagamaan. Kemudian juga, entah itu dalam lingkungan kecil kehidupan teman-teman, yaitu dalam lingkungan keluarga misalnya, pertemanan, komunitas, lingkungan pendidikan, atau dalam lingkup luasnya masyarakat, atau pemerintahan, atau peraturan negara, atau peraturan dunia. Adanya aturan-aturan yang ditetapkan atau penertiban, undang-undang atau norma-norma baru yang muncul, tapi justru akan lebih mempersulit beberapa standar-standar pelayanan yang berubah, khususnya bagi orang-orang kecil atau golongan ekonomi menengah ke bawah. Mungkin dalam lingkup keluarga, adanya seseorang yang nantinya dibatasi dan terasa sangat strict aturan-aturan yang ditetapkan dalam keluarga. Atau jika teman-teman sebagai figur orang tua, ya kesannya teman-teman menjadi strict parent. Namun tetap saja fase Saturnus di Pisces bagi teman-teman khususnya yang melewati fase ini sebagai fase Sadesati atau Smalpanoti Sanidaya, intinya teman-teman mesti mengambil semuanya ke tangan sendiri dan hanya mengandalkan diri sendiri. Tidak bergantung pada siapapun, bahkan orang tua sekalipun, dan tidak bergantung pada misalnya bantuan pemerintah, tunjangan-tunjangan pemerintah, atau manfaat-manfaat
hak-hak yang diumumkan oleh pemerintah, atau dalam lingkup kecilnya tidak mengharapkan tunjangan ataupun bantuan dari orang tua. Bersikaplah semandiri mungkin dan bangunlah kemandirian. Ketika sebagian teman-teman melewati fase sanidaya atau smalpanuti, mungkin ada yang berisiko kehilangan seseorang yang selama ini menjadi bagian kekuatan teman-teman, entah itu kekuatan support, motivasi mental, ataupun kekuatan finansial. Maka tujuannya adalah agar teman-teman yang melewati fase ini untuk bangkit dan mengutamakan kekuatan baru yang muncul atau yang tumbuh yang sebenarnya ada di dalam diri teman-teman. Karena Saturnus di Pisces juga akan membawa dampak hasil akhir kedewasaan atau pemikiran-pemikiran tua dari seseorang. Pemikiran-pemikiran tua ini terkadang memang nggak enak ya, bisa disebut sebagai lelet juga ya, karena terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak pengawasan dan analisis. Tetapi tujuannya adalah untuk keseimbangan dan kestabilan, dan untuk penyembuhan dari trauma atau stres atau depresi dalam melewati fase Saturnus, Sadesati, dan Smalpanuti. Memang jalan satu-satunya adalah jalan spiritualitas, mempercayakan sepenuhnya kepada Sang Maha Pencipta dan diri sendiri. Mungkin sebagian teman-teman membutuhkan bimbingan dari seseorang yang sudah pernah melewati masa-masa Sadesati atau Smalpanuti, yang bisa memberikan motivasi, support, atau bahkan bimbingan dalam gambaran coaching atau petunjuk-petunjuk agar tidak tersesat dalam delusi dampak negatif dari Neptunus, dan agar tidak terjebak dalam imajinasi keuntungan-keuntungan, manfaat-manfaat, kekayaan-kekayaan yang tidak logis atau justru menyesatkan dalam kesesatan kebangkitan spiritual. Dan situasinya memang 2,5 tahun ke depan, tekanan finansial justru bisa membawa beberapa manusia yang memilih jalan untuk misalnya mengikuti laku pesugihan atau hal-hal yang sejenis. Itulah yang tadi saya katakan, kesesatan dalam perjalanan spiritual. Seorang pemimpin atau seorang figur warrior yang mestinya melindungi ataupun menjaga orang-orang yang dipimpin atau orang-orang yang mestinya dijaga keselamatannya, justru bisa tersesat dan mengancam keselamatan orang-orang yang dipimpin dan yang dilindunginya sendiri. Dan hal-hal buruk yang terjadi di fase Saturnus Sadesati bukan hanya merupakan pembayaran dari karma, tetapi juga penanaman karma. Penanaman karma yang terjadi di fase Saturnus Sadesati akan terbayar ketika fase Smalpanuti atau Sanidaya. Kalau hal-hal yang dilakukan di fase Sadesati menurut energi alam semesta itu sudah sesuai dan tidak menyimpang, artinya sesuai dengan aturan-aturan, sesuai dengan kedisiplinan, dengan moral, atau dengan norma-norma, maka di fase Smalpanuti Sanidaya tidak akan begitu kuat dampak yang dirasakan. Namun, kita juga akan dihadapkan dengan kebingungan melihat peraturan, norma-norma, aturan-aturan yang terlihat tegas namun tidak selalu jelas. Dalam salah satu link astrologi saya baca disebutkan fase Saturnus di Pisces ini seperti fase ubur-ubur tanpa tulang, di mana ubur-ubur punya tentakel ya, yang bisa melilit seperti mata rantai, membawa pada keterombang-ambingan, ketidakpastian, ketegasan yang tidak terarah. Kesimpulannya, dampak Saturnus di Pisces sering terjadi kesulitan menciptakan batasan-batasan yang tegas dan terstruktur. Realitas yang dikaburkan dengan fantasi, imajinasi, dan delusi. Intuisi, emosi,
prasangka, spekulasi, imajinasi, delusi bisa mengambil alih akal sehat dan logika. Kegiatan dan keinginan gairah spiritualitas akan sangat meningkat. Munculnya keraguan-raguan dan krisis kepercayaan, trust issue, kepada figur-figur pemimpin atau figur-figur warrior karena kesesatan cara berpikir. Masing-masing punya imajinasi dan dasar-dasar yang berbeda. Pemahaman-pemahaman mengenai realiti dan kenyataan akan kurang diminati, justru akan lebih meningkat minat pada pemahaman-pemahaman yang cuman sekedar angan-angan dan delusion. Untuk melewati fase Saturnus di Pisces ini, ada beberapa saran untuk teman-teman. Yang pertama, coba atasi segala persoalan dari akarnya. Tidak menghindari atau tidak melarikan diri, atau bahkan tidak bersikap adiktif terhadap orang lain. Jaga selalu keseimbangan antara realita, logika, dan juga imajinasi. Dunia imajinasi juga boleh untuk dinikmati, tetapi tidak untuk dijadikan reality. Jauhi hal-hal yang sifatnya mengikat atau membuat ketergantungan. Ciptakan kolaborasi, kerjasama, kedekatan dengan seseorang yang bisa memberikan bimbingan dan dipercayai. Pertimbangkan secara realistis bagaimana teman-teman menjalani kehidupan untuk mendapatkan penghasilan untuk kestabilan finansial. Sikap disiplin, bertanggung jawab, dan keseimbangan dalam mencari rezeki, ritual spiritualitas itu akan sangat membantu. Saran terakhir mungkin teman-teman bisa menggunakan cara-cara remedi yang bisa digunakan tanpa larangan agama ataupun keyakinan spiritualitas, bisa digunakan untuk general dan umum. Yaitu gunakan pakaian hitam, boleh serba hitam, atas hitam, bawah hitam, setiap hari Sabtu. Karena hari Sabtu adalah hari kebesaran Saturnus. Yang kedua, teman-teman boleh berpuasa di hari Sabtu. Kemudian boleh gunakan rudaksa, genitri, muki 7 atau 14. Untuk pemesanan genitri rudaksa, teman-teman ke Instagram Kristal Tarot Indonesia, pernah saya post informasi mengenai pemesanan genitri rudaksa. Karena saya tidak punya kemampuan untuk membuat genitri rudaksa, tidak punya karma juga untuk membuat itu, silakan teman-teman pesan pada tempatnya ya. Oke, teman-teman, saya pikir cukup informasi kali ini. Nantinya kalau ada informasi lain saya akan share ke teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga bacaan ini bermanfaat. Semoga semua teman-teman yang melewati fase Saturnus Mahadasya, Sadesati, Smalpanoti, atau Sanidaya bisa lancar dalam melaluinya. Terima kasih, sampai jumpa.